Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadaran Indonesia. Hari ini adalah latihan hari ketiga. Setelah hari pertama kita mempelajari latihan tentang memberi dengan hati, hari kedua tentang memaafkan, dan pada hari ketiga ini kita akan berlatih bagaimana kemudian menjadi manusia di atas rata-rata dengan kekuatan fokus. Ini sangat penting sekali, ya, bahkan diungkapkan dalam buku 21 Days to be Transhuman pada hari ketiga ini. Saya menuliskan sebuah quote bahwa sekali jarum besi ditancapkan di bumi, pantang saya tarik kembali. Jadi sekali sudah bismillah, sekali sudah punya niat, sekali sudah punya satu alasan, tidak mudah goyah. Oke, teman-teman yang great, di halaman 49 tentang latihan hari ketiga ini ada sebuah cerita ketika saya ditanya oleh host di Radio Smart FM, apa yang paling sulit dalam hidup Anda? Coach Nakoy, ya. Dan saya menjawab yang paling sulit dalam hidup saya adalah ketika saya kehilangan fokus. Kehilangan fokus dalam seven awareness istilahnya adalah polipasia. Kita gagal fokus. Orang kalau gagal fokus, energi dia terpecah. Akhirnya nggak mindfulness. Ya, fokus ini kan kalau dalam bahasa agama itu adalah khusyuk. Ya, mindfulness. Kalau orang Jawa menyebutnya hadir. Ya, hadiroh, hadir. Jadi kita mindfulness, kita hadir di sini, kita khusyuk, kita betul-betul menikmati setiap proses, teman-teman yang luar biasa. Sahabat-sahabat yang great, kemudian kenapa orang sulit menemukan fokus? Di dalam buku 21 Days to be Transhuman, di sini ada beberapa penyebabnya. Coba Anda gali pada hari ketiga ini, kenapa kadang-kadang gagal fokus? Apakah Anda mau fokus ke selesaikan S2, S3, profesor, karir, pendidikan, kesehatan? Kira-kira kenapa gagal? Ternyata dalam buku 21 Days to be Transhuman, pada hari ketiga ini nomor satu adalah lebih banyak melihat masalah daripada memikirkan solusinya. Coba direnungkan, benar nggak sih? Benar nggak sih sesuai ungkapan dalam Seven Awareness bahwa masalah itu datang satu paket dengan solusinya. Tapi persoalannya kenapa pada saat masalah datang, kemudian kita kehilangan fokus. Nah, kehilangan fokus ini membuat kita akhirnya terlalu fokus kepada masalah. Orang-orang yang fokus kepada masalahnya, ya, maka dia akan lupa terhadap solusinya. Saya ingin ceritakannya. Suatu hari ada teman yang cerita bahwa dia akan meminjam uang ke bank dan dia yakin bisa membayar cicilan setiap bulan 2 juta dari usaha toko kelontongnya. Saya bilang sebenarnya persoalannya bukan masalahnya, tapi solusinya. Masalahnya memang dia sedang kesulitan keuangan, dia minjem ke bank. Tetapi kalau dia nggak fokus kepada solusinya, dia akan bertambah masalah. Betul kan guys ya? Apa yang saya sarankan? Yang saya sarankan adalah bagaimana dia harus punya sumber pendapatan yang tidak lagi sama sebelumnya. Misalnya dia buka warung, dia buka beberapa outlet, sehingga kemudian uang yang dia minjem ke bank ini menjadi pipa-pipa pemasukan gitu. Sehingga bisa lebih aman. Kalau dia fokusnya adalah minjem uang ke bank dan dia lupa membuat pipa-pipa pemasukan, yang terjadi akhirnya dia bisa mengalami masalah yang sama di kemudian hari. Yang kedua, kehilangan prioritas. Jadi orang-orang yang gagal fokus itu adalah orang-orang yang kehilangan prioritas. Buat dia semua penting, semua. Tidak, ada yang penting, ada yang harus didahulukan. Tidak semua yang penting didahulukan. Kadang-kadang yang didahulukan tuh mungkin nggak penting, tapi harus didahulukan. Teman-teman yang hebat. Jadi tidak semua penting itu kemudian akhirnya dikerjakan semua. Buat prioritas, mana yang kemudian harus didahulukan. Yang ketiga adalah impian yang pudar. Mimpi-mimpi yang besar, mimpi-mimpi yang pudar, yang nggak ada sense of urgency, yang nggak ada feel, nggak ada rasa. Ini bisa membuat orang akhirnya gagal fokus. Dan feeling ini harus selalu dijaga agar kita bisa mindfulness, teman-teman. Kalau Anda kemudian kehilangan fokus dalam bekerja misalnya, ya kayak saya punya teman udah malas bekerja, ya dia udah nggak ada impian yang real,
Udah pudar impiannya, ya sebatas nunggu anak besar, gitu-gitu aja. Tapi kalau dia punya mimpi yang begitu besar, membara, dan akhirnya dia bisa fokus lagi, melayakkan diri dia menjadi manusia di atas rata-rata. Kemudian berjalan sendirian. Ya, kenapa dalam 21 Days to be Transhuman yang Anda ikuti, saya tidak tahu apakah Anda angkatan yang keberapa hari ini, tapi kalau Anda lihat, saya selalu meminta Anda untuk meminta tanda tangan atau doa dari orang-orang yang akan mendukung Anda dalam membuat satu komitmen yang namanya satu alasan. Apakah suami, istri, anak, agar Anda nggak jalan sendirian. Anda mau mempraktekkan bagaimana fokus, bagaimana Anda akan fokus dalam olahraga, tapi Anda sendirian, biasanya itu akan menemukan masa-masa confusion, masa-masa yang membingungkan. Apakah ada? Ada, teman-teman yang hebat ya. Jadi, dan ini sudah di-riset dalam 21 Days to be Transhuman bahwa 7 hari pertama adalah description, 7 hari kedua adalah confusion, 7 hari kedua adalah integration. Dan yang terakhirlah fokus kepada proses, bukan kepada hasil. Jadi, yang membuat kita kadang-kadang gagal fokus adalah kita ya hanya menikmati, kemudian ya fokusnya kepada prosesnya. Hasilnya itu nggak dilihat. Prosesnya dia lihat sehingga kemudian mudah sekali menemukan kelelahan. Ya, dia nggak melihat gambar besarnya, nggak melihat mimpi besarnya, dan ini bisa menjadi sebuah hambatan, teman-teman hebat. Hari ketiga ini tentang fokus, teman-teman yang great, maka ada sebuah ungkapan yang tertulis di halaman 53. Ya, ungkapannya seperti ini bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang penting. Perlu keberanian dan fokus untuk melakukan kebodohan pada diri sendiri. Ya, teman-teman yang great. Oke, sekarang kita akan membahas di sesi akhir pada hari ketiga ini adalah tips ya, langkah-langkah agar Anda fokus kembali. Maka ini adalah power sekali, teman-teman yang great. Pertama adalah milikilah sense of urgency. Milikilah satu keadaan darurat yang membuat Anda harus move on, bukan move no. Misalnya kayak saya adalah anak pertama, kalau saya membuang waktu, kalau saya nggak fokus, kalau saya santai, ayah saya wafat, maka saya akan menggantikan ekonomi orang tua saya, itu menjadi sense of urgency. Misalnya Anda menemukan sense of urgency dari ayah atau dari ibu yang tinggal sendirian, itu menjadi sense of urgency. Anda adalah seorang suami yang sekarang sudah punya anak-anak 2, dan ketika Anda membuka kamar, ada anak kecil, berdua sedang tidur pulas, dan Anda menemukan sense of urgency bahwa saya harus lebih keras lagi bekerja. Adalah seorang istri yang kemudian single parent, memperjuangkan anak-anak Anda untuk sukses, layak, dan bahagia di masa depan. Anda menemukan sense of urgency. Jadi sebuah keadaan yang betul-betul darurat. Anda mesti cari itu, teman. Mesti cari. Tidak main-main. Cari deh. Cari itu. Sense of urgency. Keadaan yang membuat Anda mengatakan, yes, saya harus berubah. Kalau dulu menemukan itu, kita akan mudah membuat yang namanya alasan, ya. Oke, yang kedua, buatlah prioritas dalam target Anda. Prioritas. Kadang-kadang dalam manajemen itu ada istilahnya membuat bintang-bintang ya, poin-poin gitu. Anda juga boleh dibuat bintang-bintang seperti itu ya. Yang ketiga adalah berbagilah dengan tim Anda ya. Dan ini sangat penting, teman-teman, bahwa mimpi Anda juga harus dibagikan kepada tim Anda agar tim Anda feelingnya sama, spiritnya sama, bergerak sama untuk sama-sama menuju di atas rata-rata. Kemudian jadikan impian Anda lebih rasional dan nyata. Mimpi yang rasional dan nyata membuat Anda akhirnya memiliki gairah dan semangat. Tapi mimpi yang begitu-betul besar, ekstrim, tapi sudah diraih dan nggak berhasil membuat Anda akhirnya malas ya, teman-teman yang great. Kemudian yang kelima, lakukan visualisasi sesering mungkin. Visual ya. Ini contoh sederhana. Waktu saya belum punya rumah, saya adalah orang yang paling rajin datang ke perumahan. Sekarang saya tinggal di BSD, dulu saya tinggal di Cengkareng, kadang-kadang juga pernah ngontrak daerah Ciledug. Saya kalau hari Sabtu bawa motor,
terus datang ke daerah BSD, namanya dulu ya ada di Latinos, ada banyak perusahaan-perusahaan besar. Karena nggak punya mobil, saya taruh motornya jauh, kemudian saya jalan kaki menuju ke marketing galerinya, kemudian cuci muka dulu yang rapi, dan pakai parfum karena pakai motor kan. Terus saya jalannya dengan meyakinkan dengan istri saya, dan saya tanya ke salesnya, kalau saya bayar cash berapa kali? Wah, sales mendengar saya bayar cash itu kayaknya bonus yang luar biasa kan. Langsung dilayani dan sebagainya, dikasih brosur yang besar, dan saya pulang ke rumah dan saya tempel gambar tersebut, dan saya menatap one day akan punya rumah yang besar itu. Waktu itu adalah bagian dari visualization. Jadi visualisasi itu penting karena otak kita ini memang visual, mengkonektingkan antara visual melalui neuron yang saraf-saraf itu menjadi kekuatan dahsyat, teman-teman. Ya, jadi harus terus visualization. Ya, Anda kalau mau jadi penulis buku, datang ke Gramedia atau datang ke Nako Center, lihat buku-buku yang saya tulis, Anda feel and feel ya. Kemudian yang keenam, tetap konsisten dengan niat Anda ya. Jadi konsisten dengan niat Anda, tidak goyah, tidak kiri dan kanan, fokus. Dan yang terakhir adalah ya, afirmasi, saya fokus, saya konsisten. Saya fokus, saya konsisten. Teman-teman yang great. Oke, kirimkan sharing Anda buat Anda yang latihan pada hari ketiga ini ke email saya di nakoycenter@gmail.com, nakoycenter@gmail.com, dan follow Instagramnya @nakoy, YouTube-nya juga jangan lupa di subscribe, YouTube @nakoy dan Nakoy Center. Jadi ada dua, Nakoy dan Nako Center. Nakoy adalah saya, Nako Center lembaganya, teman-teman yang great ya. Dan selamat untuk Anda yang telah berhasil menjalankan hari ini, adalah hari yang ketiga. Bagaimana Anda fokus your dreams and never give up, teman-teman yang great. Terima kasih, salam sadar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.